menghitung laju inflasi, sebaiknya cari tahu dulu pengertiannya. Pengertian dari laju inflasi. Laju inflasi adalah persentase kenaikan harga barang antar periode. Pada umumnya, kenaikan laju inflasi bisa menyebabkan penurunan daya beli masyarakat karena nilai mata uang yang rendah, sedangkan harga barang relatif tinggi. Penyebab peningkatan laju inflasi. Meningkatnya laju inflasi pada suatu negara bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Adapun beberapa penyebab peningkat laju inflasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan biaya produksi. Yang kedua, peningkatan permintaan. Dan yang ketiga, peningkatan jumlah uang yang beredar. Perhitungan inflasi. Cara menghitung inflasi dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu indeks harga perdagangan besar atau IHPB, yang kedua indeks harga konsumen atau IHK, dan produk domestik bruto atau PDB. Namun, pada umumnya metode yang sering digunakan adalah IHK. IHK adalah indeks harga yang menyebut harga rata-rata atas makanan, rumahan, aneka barang, dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Di Indonesia, IHK digunakan BPS sebagai indikator inflasi. Adapun rumus menghitung laju inflasi adalah sebagai berikut. Laju inflasi sama dengan IHK sekarang dikurang IHK sebelumnya dibagi IHK sekarang dikali 100%. Ada pula rumus rata-rata kenaikan laju inflasi per tahunnya, yaitu sebagai berikut. Rata-rata kenaikan inflasi per tahun sama dengan laju inflasi dibagi selisih periode. Cara menghitung laju inflasi. Lantas, bagaimana cara menghitung laju inflasi? Pada dasarnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghitung laju inflasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan indeks harga konsumen atau bisa disebut IHK untuk mengetahui rata-rata harga. Yang kedua, menghitung besarnya perubahan harga barang atau deflator PDB, lalu membaginya dengan IHK periode saat ini. Yang ketiga, mencari total laju inflasi dengan cara menghitung persentase hasil pengukuran IHK. Dan yang keempat, untuk meningkatkan pemahaman. Biar semakin paham tentang perhitungan inflasi ini, mari asah kemampuan kita untuk menjawab contoh soal seperti ini. Contoh soal. Pada tahun 2015, harga BBM Pertalite per liternya adalah sebesar Rp7.650. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan harga di pasaran, sehingga BBM Pertalite dijual senilai Rp10.000. Berdasarkan data harga tersebut, bagaimana cara menghitung laju inflasi dari harga BBM Pertalite yang mengalami kenaikan dalam kurun waktu 8 tahun? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, cara pertamanya kita harus tahu rumus terlebih dahulu. Laju inflasi sama dengan IHK sekarang dikurang IHK sebelumnya per IHK sekarang dikali 100%. Laju inflasi sama dengan Rp10.000 dikurang Rp7.650 per Rp10.000 dikali 100%. Laju inflasi sama dengan 2.350 dikurang 10.000 dikali 100%. Laju inflasi sama dengan 0,235 dikali 100%. Laju inflasi sama dengan 23,5%. Rata-rata kenaikan inflasi per tahun sama dengan laju inflasi per selisih periode. Rata-rata kenaikan inflasi per tahun sama dengan 23,5% per 8. Rata-rata kenaikan inflasi per tahun sama dengan 2,9%. Jadi, berdasarkan perhitungan di atas, laju inflasi BBM Pertalite dari tahun 2015 sampai 2023 adalah sebesar
23,5%. Lalu rata-rata kenaikan inflasi per tahunnya adalah sebesar 2,9%. Dengan begitu, BBM Pertalite dianggap memiliki kenaikan inflasi yang tergolong ringan, sebab dalam kurun waktu 8 tahun, total kenaikannya tidak lebih dari 10%. Nah, gimana? Cukup mudah ya untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan penyelesaian contoh soal yang sudah dibahas sebelumnya. Cara menurunkan laju inflasi. Selain mengerti cara menghitung laju inflasi, kamu tentu harus tahu tips menurunkannya sehingga harga barang di pasaran bisa lebih terkendali. Adapun cara menurunkan laju inflasi adalah sebagai berikut. Yang ke-1, pemerintah perlu menetapkan harga maksimum untuk keseluruhan barang di pasaran. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi perdagangan untuk menghindari penyimpanan stok barang secara berlebihan yang bisa mengakibatkan terjadi kelangkaan. Yang ketiga, menambah jumlah produksi ketika terjadi peningkatan permintaan barang. Yang keempat, melakukan pelonggaran perdagangan impor untuk membantu mencukupi kebutuhan barang di dalam negeri saat terjadi kehabisan stok. Pemahaman kalian lebih lanjut lagi, ada contoh soal sebagai berikut. Ini adalah contoh kasus cara penghitungan laju inflasi. Contoh soal kedua, ini di sebuah negara diketahui nilai IHK per Februari itu pada tahun 2021 adalah 120. Sementara itu, pada Januari tahun 2022 diketahui bahwa nilai IHK-nya menjadi 140. Maka berapakah nilai inflasi tahunan pada negara tersebut? Cara menghitung inflasi tahun tersebut adalah sebagai berikut. Laju inflasi sama dengan 140 dikurang 120 per 110 dikali 100%. Laju inflasi sama dengan 20 per 120 dikali 100%. Laju inflasi sama dengan 0,16 dikali 100%. Laju inflasi sama dengan 16%. Jadi, nilai inflasi tahunan pada negara tersebut adalah 16%. Kesimpulannya adalah laju inflasi bisa memengaruhi perekonomian negara. Nah, salah satu cara menghadapi laju inflasi agar nilai aset tidak mengalami penurunan adalah lewat investasi. Untuk lebih mengasah kemampuan kalian lagi, saya akan memberikan soal-soal agar kita bisa lebih memahami pentingnya ada sebuah perhitungan inflasi ini. Soal yang pertama, pada tahun 2021 harga beras adalah Rp10.000 per kilogram. Pada tahun 2022 harga beras naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Hitunglah tingkat inflasi tahunan untuk tahun 2022. Soal yang kedua, kita menyediakan yang yaitu pada tahun 2022 harga pakaian adalah Rp15.000. Pada tahun 2023 harga pakaian naik menjadi Rp550.000. Hitunglah tingkat inflasi tahunan untuk tahun 2023. Soal yang ketiga, di sebuah negara diketahui nilai IHK per Februari pada tahun 2021 adalah 120. Sementara itu, pada Januari tahun 2022 diketahui bahwa nilai IHK-nya menjadi 140. Maka berapakah nilai inflasi tahunan pada negara tersebut? Sampai di sini materi yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Cukup sekian, kami akhiri. Sampai kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.